menyatakan semua agama sama. Mari kita cermati, apakah benar semua agama sama? Saya contohkan diri saya, kalau semua agama sama, saya di dalam ayat Al-Quran, ketika saya mempelajari perbandingan agama, ayat yang saya temukan pertama kali adalah surat Al-Ikhlas. Qul walahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi di dalam agama Kristen dikatakan Tuhan itu Trinitas, yaitu Tuhan Bapa, Tuhan Putra, dan Tuhan Roh Kudus, satu dalam tiga dan tiga di dalam satu. Konsep kedua yang mampu menghantar saya setelah saya mempelajari surat Al-Ikhlas, saya meneruskan pada surat-surat yang lain, termasuk surat Al-Hujurat, dan kemudian sampai kepada surat Maryam. Kemudian persoalan lain lagi yang menghantar saya adalah tentang misi Rasulullah SAW, yaitu rahmatan lil alamin. Sementara dari pihak Kristen menyatakan hukum yang utama adalah hukum cinta kasih, mencintai sesamamu seperti mencintai dirimu sendiri. Saya saat itu, bahkan sampai hari ini dan insya Allah sampai akhir hayat saya justru tertarik dengan konsep rahmatan lil alamin. Tapi di sisi yang lain, banyak sekali generasi muda yang nampaknya belum secara lengkap mengetahui misi tentang misi Rasulullah SAW ini. Apa sih rahmatan lil alamin? Menyatakan semua agama sama. Mari kita cermati, apakah benar semua agama sama? Saya contohkan diri saya, kalau semua agama sama, saya tidak akan tinggalkan agama saya yang dahulu. Untuk apa saya tinggalkan agama saya yang dahulu kalau semua agama sama? Berikutnya, kalau semua agama sama, barangkali dalam satu minggu kita masuk ke masjid, tapi minggu depannya kita masuk ke gereja, minggu depannya lagi masuk ke wihara, dan minggu depannya lagi kita masuk ke pura. Kenapa? Karena semua agama sama. Lebih lanjut lagi, kalau dikatakan semua agama sama, maka kitab-kitab sucinya juga sama. Coba kita tengok, apakah sama kitab suci Al-Quran dengan kitab yang lain? Dalam pengalaman hidup saya, mari kita perbandingkan, kita lihat dengan teliti, apakah sama antara kitab suci Al-Quran dengan Bible? Kalau sama, maka ayat-ayatnya pun sama. Mari kita buktikan bagaimana tentang pedoman dakwah Islam berbanding dengan pedoman dakwah Kristen. Apakah sama pedoman dakwah Islam dengan pedoman dakwah Kristen? Ibu, bapak, dan saudara yang dirahmati Allah, kita ketahui seluruh dunia, dimanapun umat Islam berada, dari abad manapun, tidak pernah terjadi umat Islam memaksa orang yang bukan Islam untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Demikian pula surat Al-Kahfi. Perwujudannya, penjabaran daripada ayat ini antara lain, umat Islam tidak pernah memaksakan orang lain untuk mengikuti misalnya acara-acara yang dilakukan oleh umat Islam, Maulid Nabi misalnya. Kita tidak pernah mengajak orang lain ataupun meminta dukungan orang lain untuk menyelenggarakan acara itu. Kenapa? Karena lakum dinukum waliyadin. Untuk mula agamamu dan untukku agamaku. Demikian pula umat Islam tidak pernah melarang orang Kristen untuk masuk ke gereja. Umat Islam tidak pernah melarang orang Hindu untuk ke pura, dan tidak pernah melarang orang Buddha untuk ke wihara. Kenapa? Lakum dinukum waliyadin. Untuk mula agamamu dan untukkulah agamaku. Dua ayat yang saya angkat ini adalah pedoman dakwah Islam, di samping masih banyak ayat-ayat yang lain. Nah, pertanyaannya, apakah kedua ayat tersebut ada di dalam kitab-kitab yang lain? Ternyata tidak ada. Bagaimana yang ada di dalam Bible? Ayat yang ada di dalam Bible saya kemukakan ada contohnya 3 ayat. Yang pertama yaitu
Matius 15 ayat 24. Di situ dikatakan, maka jawab Yesus katanya, tiadalah aku disuruhkan kepada yang lain, hanya kepada domba yang sesat dari antara Bani Israel. Dan kemudian yang perlu kita cermati di sini istilah domba yang sesat. Siapa yang dimaksud dengan domba yang sesat? Ternyata menurut definisi gereja, domba yang sesat itu siapapun orangnya yang tidak mengakui bahwa Yesus sebagai Tuhan, dia dimasukkan dalam golongan domba yang sesat. Maka siapa saja yang tidak mengakui Yesus, termasuk diantaranya adalah tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, diantaranya adalah umat Islam, umat Hindu, umat Buddha, dan siapapun orangnya yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, dia adalah dianggap sebagai domba yang sesat. Maka Injil Markus pasal 16 ayat 15 menyatakan, domba yang sesat inilah yang dicari ke seluruh dunia. Untuk apa? Untuk diinjili. Dan ayatnya berbunyi, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Maka untuk jelasnya lagi kita simak dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19, dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi perintah apakah ini? Samakah semua agama? Kalau dalam Islam la ikraha fiddin dan lakum dinukum waliyadin, tapi di sini adalah perintah untuk mengkristenkan seluruh dunia, termasuk perintah untuk mengkristenkan orang Islam di Indonesia. Samakah semua agama? Ternyata tidak sama. Samakah antara Bible dengan Al-Quran? Ternyata tidak sama. Ibu, bapak, dan saudara yang dirahmati Allah, itu tadi ayat-ayatnya untuk kristenisasi. Sekarang mari kita simak lebih lanjut. Ayatnya berbunyi seperti demikian yang baru kita saksikan. Ternyata tidak hanya ada ayat saja di dalam Bible, tapi ayat tersebut ditindaklanjuti dalam bentuk instruksi-instruksi. Dan berikut ini bisa kita saksikan bersama instruksi yang kristenisasi yang dilaksanakan oleh Paus. Paus adalah pemimpin tertinggi gereja Katolik. Ini adalah perintah yang diberikan atau instruksi yang dikeluarkan oleh Paus untuk umat Katolik. Ternyata tidak hanya umat Katolik yang mempunyai instruksi dari pimpinan gereja. Ada juga instruksi kristenisasi di kalangan kaum Protestan. Hal itu bisa, jadi sekali lagi coba kita saksikan bersama. Disebutkan di situ, boleh kita simpulkan bahwa Indonesia adalah suatu daerah pekabaran Injil yang diberkati Tuhan dengan hasil yang indah dan besar. Berarti apa? Berarti tersimpulkan di sini, tertulis dengan jelas bahwa misi kristenisasi di tanah air kita tercinta di Indonesia, hal ini sudah berlangsung. Bahkan berlangsungnya sudah cukup lama. Di Indonesia sejak masuknya penjajahan Belanda membawa agama Protestan dan Portugis membawa agama Katolik. Tidak hanya itu, mari kita buktikan juga. Kita lihat hasil konferensi gereja di Quds. Saya ambilkan di sini yang tahun 1935. Quds itu di mana? Quds itu di Yerusalem. Baru yang jauh dari Islam adalah program untuk menjauhkan umat Islam dari agamanya sendiri, menjauhkan umat Islam dari kitab suci Al-Quran dan Al-Hadis, mempengaruhi umat Islam agar umat Islam itu cukup Islam, tapi Islamnya hanya di KTP. Jadi disebutkan di sini generasi yang sesuai dengan kehendak kaum penjajah, generasi malas yang hanya mengejar kepuasan hawa nafsu. Ibu, bapak, dan saudara, ayatnya sudah saya tunjukkan. Instruksi gereja baik dari Katolik maupun Protestan juga sudah saya tunjukkan, dan demikian pula saya lengkapi dengan hasil konferensi gereja di Quds. Maka pertanyaannya, samakah semua agama? Ternyata tidak sama. Tidak sama semua agama. Antara Islam dengan Kristen ternyata tidak sama. Mari kita
masuk dalam uraian lebih lanjut. Saya pernah kedatangan seorang gadis diantar oleh ibunya. Ternyata ibu gadis ini terkejut karena pada suatu hari setelah makan malam, anaknya yang sangat dia cintai bertanya kepada dia, "Ibu, agama yang hak itu yang mana?" Ibunya menjawab, "Agama yang hak itu Islam." Maka anak ini bertanya, "Ibu tahu dari mana?" Ibunya menjawab, "Itu kan surat Ali Imran ayat 19. Inna ad-dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Anak ini menjawab lagi kepada ibunya, "Ibu bisa ngebuktiin nggak?" Kalau ibu nggak bisa ngebuktiin, ibu nggak perlu bicara. Ibunya kaget. Belum sempat ibunya menjawab, anak ini mengatakan lagi, "Kalau memang yang benar Islam, Bu, nggak apa-apa karena kita sekeluarga Islam. Tapi bagaimana kalau yang benar itu ternyata agamanya Peter?" Ibunya lebih kaget lagi. Kenapa? Karena Peter itu ternyata menjadi pacar anaknya. Masih dalam keadaan terkaget-kaget, anak ini menyambung lagi, "Itulah sebabnya, Bu, mari hari Minggu kita ikut Peter ke gereja, supaya kita tidak sampai rugi di akhirat nanti." Ibunya menangis. Dan kemudian mereka datang kepada saya. Saya teringat masa lalu saya. Dan inilah jawaban saya untuk mereka. Allah telah menurunkan beberapa kitab kepada umat terdahulu. Ada kitab-kitab yang besar, termasuk Taurat, Zabur, Injil, dan kemudian kitab suci Al-Quran. Pertanyaannya, mengapa Allah tidak langsung saja menurunkan kitab suci Al-Quran? Mengapa ada Taurat dulu, kemudian turun Zabur, setelah Zabur turun Injil, setelah Injil baru turun kitab suci Al-Quran? Mengapa Allah menurunkan hingga beberapa kitab? Jawabannya, Ibu dan Bapak serta saudara, mari kita amati bersama firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 61. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan. Hal itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. Mari kita perhatikan siapa yang dimaksudkan dengan istilah mereka di dalam surat ini. Siapa yang disebut dengan mereka? Mari kita perhatikan firman Allah di dalam surat An-Nisa. Ibu dan Bapak masih ingat sejarah Bani Israel ketika mereka itu dijajah oleh Fir'aun di Mesir. Mereka memohon pertolongan Allah. Allah mengutus seorang nabi, Nabi Musa alaihissalam. Dan kemudian mereka dibebaskan dari penjajahan Mesir. Setelah mereka dibebaskan dari Mesir, mereka dibawa menyeberang dan hidup sebagai orang merdeka. Setelah merdeka, mereka pun mengalami taraf hidup yang lebih enak, lebih sejahtera daripada penjajahan di Mesir. Apa yang terjadi setelah mereka hidup enak? Setelah mereka hidup enak, mereka merasa tidak butuh dengan Nabi Musa. Setelah tidak butuh dengan Nabi Musa, ternyata mereka pun merasa tidak butuh lagi dengan Allah. Akibatnya, terbukti ketika Nabi Musa alaihissalam naik ke Bukit Turzina untuk menerima perintah Allah. Mereka, kaumnya, yaitu Bani Israel, mereka membuat sembahan selain Allah. Mereka membuat sembahan, yaitu patung sapi betina, dan itu yang mereka sembah. Mereka nyata-nyata ingkar dari Allah. Inilah bentuk keingkaran mereka. Lebih lanjut lagi, kita pun mengingat sejarah. Kitab Taurat dimusnahkan pada zaman kekuasaan Nebukadnezar. Dan 80 tahun berikutnya, setelah dimusnahkan,
ada seorang pendeta Yahudi namanya Ezra, diperintahkan oleh penguasa saat itu, yaitu Raja Sirus. Dia diperintahkan untuk menulis kembali kitab Taurat. Ibu, bapak, dan saudara, mari kita analisis. Andai kata Ezra ketika diperintah menulis Taurat umurnya 40 tahun, apa artinya? Artinya 40 tahun sebelum Ezra lahir, kitab Taurat itu sudah musnah. Maka coba kita analisis, dari mana sumber penulisan Ezra itu? Ternyata sumber penulisan Ezra itu adalah dari cerita-cerita atau dongeng-dongeng yang berkembang di masyarakat pada masa ayahnya, periode ayahnya, dan periode kakeknya. Dongeng-dongeng inilah yang ditulis. Dan kemudian setelah ditulis, giliran kemudian para pendeta Yahudi melihat tulisan Ezra yang disebut Taurat itu, maka pendeta-pendeta Yahudi pun segera menyimpulkan tulisan ini kurang atau tidak sempurna. Akibatnya apa? Akibatnya kemudian para pendeta senior menulis lampiran-lampiran untuk Taurat yang disebut asfar. Di dalam Bible bisa kita dapatkan disebut sebagai kitab raja-raja. Terkumpul sebanyak 34 kitab yang ditulis sepanjang 2 abad. Maka 34 kitab inilah kemudian ikut dimasukkan di dalam Bible. Jadi dimasukkan karangan Ezra, kemudian ditambah lagi dengan 34 kitab, 34 surat karangan para pendeta, dan ini kemudian masuk di dalam Bible yang disebut sebagai